Halo, salam sehat buat sobat sehat semuanya dimanapun Anda berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan membahas tentang sakit pinggang. Nah, tentunya pasti ada dong di antara kalian yang sejak work from home jadi sakit pinggang karena kelamaan di rumah. Terus kemudian juga mungkin bangkunya yang nggak sesuai, keras, tidak ergonomis seperti bangku kantor. Nah, ini tema kali ini cocok banget buat kalian semua untuk didengarkan dan diperhatikan bagaimana caranya mencegah dan mengatasi sakit atau nyeri pinggang. Sebelum kita mulai, tolong bantu dulu untuk klik like dan subscribe YouTube-nya Pro Sehat. Acara Kepo kali ini untuk mendukung gerakan pemerintah Indonesia Maju. Baiklah, segera kita perkenalkan expert kita kali ini bernama Dr. Michael Lee. Halo, Dr. Michael. Halo dok, siang dok. Halo, apa kabarnya dok? Baik dok, baik, sehat selalu. Dokter gimana dok? Sama dok, sehat juga dok. Kita harus tetap Sama. sehat ya dok ya. Kita kan Harus sebagai tetap sehat lah dok. tenaga kesehatan tentunya ya dok ya. Kita memberikan Iya, betul dok. informasi terus kepada masyarakat ya. Supaya masyarakat tahu gimana cara-cara mengatasi ya. Terutama kayak hari ini ya dok ya. Tema kita tentang sakit pinggang ya. Biar walaupun di Betul dok, rumah betul. sakit pinggang ya, kita bisa tahu apa aja sih kira-kira nih. Kita mulai dari penyebabnya dulu mungkin ya dok ya. Penyebab sakit pinggang Oke, ini boleh apa dok. sih dok ya? Sebenarnya nyeri pinggang itu udah sering banget kita ketemu di praktek sehari-hari dok ya. Tapi untungnya 95% dari penyebab nyeri pinggang itu tergolong sebagai nyeri pinggang yang mechanical dok. Artinya adalah penyebab nyeri pinggang itu disebabkan karena masalah otot atau jaringan di sekitarnya ya. Penyebab mechanical ini umumnya relatif tidak berbahaya dan dia bisa hilang dalam waktu 6 hingga 12 minggu dok gitu. Oh gitu. Cuman mungkin perlu kali ya kita sebutkan kan yang 5% yang kecilnya itu dok. Ya 5%-nya itu bisa penyebabnya karena retak atau patah pada tulang belakang, karena masalah keganasan atau kanker, infeksi pada tulang yang kita biasa sebut sebagai osteomyelitis, penyebab-penyebab inflamatori seperti misalnya ankylosing spondylitis, kropos, tulang pada kropos pada pasien-pasien lansia yang sudah kropos atau kita sebut sebagai osteoporosis, atau masalah-masalah yang disebabkan karena saraf dok. Tapi keseluruhan masalah-masalah tersebut relatif sih dok, seperti yang tadi sudah sebutkan. Oke, jadi itu hanya 5%-nya ya. Tetap yang paling banyak itu mekanikal tadi ya dok ya, dari otot Betul muscle dok, mungkin ya, muscle tetap spasm ya mekanikal dok. biasanya ya. Oke, luar biasa sekali nih ya masukan buat masyarakat ya, bahwa memang penting sekali ya melakukan stretching dan exercise ya supaya otot-ototnya nggak kaku ya dok ya. Nah, selanjutnya nih dok, misalnya Betul. ternyata sudah sampai sakit gitu dok, buat sobat sehat nih ya, udah di rumah lagi work from home, tiba-tiba sakit pinggangnya. Ini kira-kira langkah-langkah yang bisa dilakukan di rumah itu apa ya dok ya, untuk mengatasi nyeri atau Oke. sakit pinggang ini? Pertama yang harus kita lakukan adalah identifikasi dulu dok, nyeri pinggangnya seperti apa. Yang harus kita jawab pertanyaannya adalah apakah nyeri pinggang yang kita rasakan ini dia berbahaya atau tidak. Dengan kata lain, apakah nyeri pinggang saya ini masuk ke yang 95% atau masuk ke yang ke 5% ya. Oke. Karena yang 5% itu harus kita lakukan evaluasi lebih lanjut ke dokter dok. Jadi kita nggak bisa melakukan tata laksana sendiri di rumah, tapi kita harus pergi ke fasilitas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Oleh karena itu saya di sini akan menekankan dulu dok, apa aja sih gejala-gejala penyerta yang bisa menandakan bahwa oh nyeri pinggangnya ini agak bahaya nih. Oke. Ya. Yang pertama, nyeri pinggang yang disertai dengan trauma. Artinya pasiennya habis jatuh, habis tertabrak, tiba-tiba kok langsung nyeri pinggang. Nah, itu kemungkinan kita harus periksa lebih lanjut karena takutnya ada patah ya. Yang kedua adalah adanya penurunan berat badan yang tidak diinginkan. Jadi pasien bisa ngomong gini dok, kok saya nggak lagi diet tapi berat badan saya turun, terus nyeri saya, terus pinggang saya juga nyeri ya. Itu bisa mengarah ke keganasan yang dimana harus kita evaluasi juga lebih lanjut. Yang ketiga adalah adanya gangguan neurologis atau gangguan saraf, gejala-gejala saraf. Apa aja gejala-gejala saraf? Seperti misalnya kebas pada satu sisi, nyerinya menjalar dari pinggang hingga ke kaki satu sisi, yang disertai dengan kelemahan pada satu sisi kaki, atau adanya juga kayak kesemutan. Itu adalah gangguan-gangguan saraf. Yang keempat, usia dok. Jadi pasien-pasien dengan usia lanjut biasanya menurut konsensus dibilang di atas 50 tahun itu perlu juga kita evaluasi lebih lanjut. Lalu adanya riwayat penggunaan
steroid jangka panjang, obat-obatan kortikosteroid jangka panjang. Yang terakhir adalah adanya riwayat kanker. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa beberapa kanker itu melakukan penyebaran ke tulang. Sehingga betul. nyeri pinggang merupakan salah satu penyebab yang harus kita evaluasi lebih lanjut, Dok. Nah, kalau misalnya pasien ini merasa, oh yang tadi udah disebutkan nggak ada di saya tuh, gitu ya. Berarti kita bisa mencoba untuk melakukan pengobatan konservatif, ya. Artinya kita lakukan kompres, bisa dikompres dingin, kompres hangat, ya. Kita bisa gunakan obat anti nyeri. Ya, kita mulai dari yang paling aman dulu, yaitu penggunaan paracetamol. Dan yang harus saya tekankan di sini adalah bahwa semua pasien dengan nyeri pinggang yang sifatnya mechanical harus tetap aktif, Dok. Ada beberapa pandangan yang salah di masyarakat bahwa, aduh, saya udah nyeri pinggang nih, nggak boleh banyak jalan. Aduh, saya nyeri pinggang nih, harus tidur aja. Nah, itu sebenarnya pandangan yang salah, Dok, ya. Jadi semakin lama kita inaktif, ya, semakin sedikit kita bergerak pada saat nyeri pinggang, maka nyerinya itu akan semakin lama, ya, bisa berbulan-bulan. Artinya saya di sini akan menekankan bahwa kita harus tetap aktif, tetap berjalan, tetap olahraga ringan di rumah. Jangan terlalu banyak tidur, jangan terlalu banyak duduk. Nah, itu juga penting, Dok. Oke, iya baik, ini penting sekali ya buat sobat sehat ya untuk diidentifikasi terlebih dahulu ya penyebab sakit pinggangnya itu apa. Betul, ya. Dok. Tadi karena beda-beda ya. Asal-asal langsung minum obat ya seperti itu ya, Dok, ya, tanpa tahu penyebabnya. Betul, Dok. Jadi percuma nanti ya, akan tetap dia kambuh-kambuh kumatan lagi. Terus apa memang perlu Betul, Dok. dikompres es ya, Dok, ya? Kompres es ini sebenarnya adalah prinsip dari tata laksana cedera-cedera otot, ya, Dok. Jadi misalnya pasien-pasien yang sedang berolahraga, terus tiba-tiba dia cedera otot, cedera ligamen, itu tata laksana pertama kita adalah kita kompres dengan. Kalau misalnya memang nyeri pinggangnya itu mengikuti olahraga, atau misalnya setelah ngangkat berat kok nyerinya pinggangnya jadi sakit, dan tidak ada faktor risiko lain yang tadi saya sudah sebutkan, maka dikompres dengan es itu bisa kita lakukan, Dok, itu. Oke, baik. Jadi tadi kalau misalnya memang tidak ada penyebab-penyebab yang seperti trauma, ada jatuh atau mungkin usia lanjut, itu di kompres es juga tepat ya, Dok, ya. Tapi kalau misalnya udah mulai ada yang tadi trauma segala macam itu sebaiknya disarankan untuk ke rumah sakit terlebih dahulu ya, karena untuk mencari tahu apakah ada tulang yang retak atau patah seperti itu ya, Dok, ya. Betul. Nah, Dok. Selanjutnya nih, Dok, cara mencegahnya, Dok, biar sobat sehat nih tidak terkena sakit atau nyeri pinggang nih, apa sih, Dok, cara mencegahnya, Dok? Oke. Ini yang paling penting Iya, Dok, nih, benar. Dok. Soalnya dari tadi dokter juga udah sebutkan kita WFH sekarang banyak yang nyeri pinggang, Dok, ya. Betul. Salah satunya karena mereka jadi inaktif, Dok, ya. Jadi banyakan duduk. Ya, betul. Nah, cara untuk mencegah nyeri pinggang yang pertama adalah yang disebut sebagai conditional training, Dok. Apa sih conditional training? Conditional training itu adalah saat kita berusaha untuk meningkatkan kebugaran fisik kita secara general. Jadi bisa dengan melakukan olahraga yang bersifat aerobik. Artinya kita melakukan olahraga dengan intensitas yang ringan hingga sedang, ya. Seperti misalnya jalan sore, jalan pagi, atau bersepeda ya, Dok, yang lagi ngetren sekarang kan sepedaan, atau berenang, ya lagi hit sekarang, atau berenang. Cuma mungkin kayak berenang agak sulit sekarang karena kan lagi PSBB lagi kita, Dok, ya sekarang ya. Betul. Ada beberapa training khusus yang bisa dicoba, yaitu adalah spesifik training untuk meningkatkan kekuatan otot-otot penyangga pinggang bagian bawah. Namun training tersebut perlu untuk dikonsultasikan terlebih dahulu ke pakar olahraga, Dok. Kenapa? Karena kalau misalnya kita olahraga, misalnya mengangkat beban berat dengan salah, itu malah bisa mencetuskan nyeri pinggang, bukan untuk mencegah nyeri pinggang, ya. Oke. Dan yang kedua adalah yang perlu dilakukan untuk mengurangi aktivitas-aktivitas yang dapat mencetuskan nyeri pinggang. Seperti misalnya duduk lama, berkendara lama. Jadi seperti tadi dokter bilang, kita banyak WFH, banyak duduk, banyak tidur. Itu sesekali 30 menit, 45 menit sekali kita harus bangun, stretching, kita jalan-jalan, itu perlu, Dok, ya. Jadi kita tidak sedentary lifestyle. Dan untuk orang-orang yang memiliki berat badan yang berlebihan atau sudah masuk ke dalam kategori obesitas, maka penurunan berat badan itu juga sangat direkomendasikan untuk mencegah nyeri pinggang, Dok. Karena kita tujuannya adalah untuk mengurangi beban pada pinggang, gitu, Dok. Iya, baik sekali nih ya, Dok, masukan dari Dokter Michael ini ya. Memang sekarang kita lebih mengutamakan pencegahan daripada mengobati ya, Dok, ya. Kalau bisa dari sekarang itu dicegah ya, tadi ya sesuai dengan saran yang sudah Dokter Michael katakan ya. Jadi mulailah berolahraga, jangan hanya duduk saja di rumah, tapi mulai lakukan olahraga. Mungkin tadi jalan pagi dan jalan sore ya, Dok, ya. Itu sangat membantu sekali supaya sendi-sendi Anda jadi tidak kaku ya, seperti itu. Baiklah, untuk mungkin yang sobat sehat yang mungkin sudah terlanjur ada sakit pinggang dan mungkin butuh layanan fisioterapi,
bisa dibantu dengan fisioterapi home care. Caranya mudah sekali, tinggal chat ke WhatsApp-nya Prosehat di 0811 18 16 800. Dan mungkin yang ingin berkonsultasi online juga Prosehat ada dokter yang bisa melakukan konsultasi online ke nomor WhatsApp Prosehat tadi. Dan tolong kami ingatkan kembali untuk bantu klik like dan subscribe YouTube-nya Prosehat. Baiklah, terima kasih Dr. Michael atas waktunya kali ini. Terima kasih juga buat tim Prosehat dan seluruh sobat sehat yang sudah menyaksikan Kepo kali ini. Sampai ketemu lagi di edisi Kepo selanjutnya. Terima kasih.